أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والحث على التمسك بالكتاب والسنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما صحيحا. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم اجعلنا متحابين بجلالك، وكما جمعتنا في هذا المسجد اجمعنا مع نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. آمين يا رب العالمين. Kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid Agung Al-Muttaqin Pasaman Islamic Center yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat Allah yang tidak pernah berhenti diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat Allah tersebut Allah mudahkan langkah kaki kita menuju masjid yang kita cintai ini untuk melakukan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita duduk sejenak mendengarkan kajian tentang agama kita, yang itu semestinya menjadi kebutuhan sebenarnya untuk diri kita. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, atau Nabi itu setelah sholat subuh itu beliau berdoa 3 perkara. Yang pertama itu adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, atau di antara doa yang dibaca oleh Nabi, beliau minta 3 hal. Yang pertama itu ilman nafi'an, ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang menambah ketakutan kita kepada Allah,
ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita pelajari ilmu tadi, semakin takut ke Tuhan. Semakin takut melakukan maksiat atau ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua yang diminta oleh Rasulullah itu rizqan halalan thayyibah, rizki yang halal, yang baik. Dan yang ketiga adalah amalan mutaqabbala, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah seyogianya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kesibukan kita itu dalam hari-harian kita itu jangan terlepas dari 3 hal. Ketiga-tiganya mesti kita cari, mesti kita lakukan. Yang salah satu saja, ilmu saja gitu kan, beraja ke beraja gitu. Tidak diamalkan, atau rezeki tidak dicari gitu kan, atau ada orang pitih saja yang dicari gitu, pitih ke pitih, tapi tidak ikut pengajian gitu kan, atau ibadah saja beraja kurang gitu kan, berzikir saja surang gitu dari pagi sampai malam gitu. Pengajian tidak diikuti, kemudian rezeki tidak dicari gitu. Karena ketiga-tiganya mesti kita cari. Alhamdulillah gitu. Bisa kita atur gitu kan. Kita atur diri kita itu, ikuti sajalah gitu. Program-program yang ada di Masjid Agung, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Pagi beribadah dulu, jangan pengajian sudah subuh gitu kan. Dikola sudah suruh berkola, siap-siap kopi keraja oleh, cari rasa tinggi gitu kan. Sampai malam. Istiqomah seperti itu, insya Allah kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian salawat beriringkan salam, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali kita lanjutkan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kajian kita itu kajian tentang kitab Khulasah Nuril Yaqin, kitab ringkas tentang sejarah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perjalanan hidup beliau ini bisa kita jadikan tauladan atau contoh kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir itu kita sudah membahas tentang idza Quraisyin lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, gangguan orang-orang Quraisy kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah itu diganggu? Karena Rasulullah tidak mau berhenti untuk menyampaikan dakwah. Sebelum beliau diangkat menjadi Rasul, sebelum beliau terjun ke dalam dunia dakwah, seluruh orang suku kan, karena memang sifatnya elok gitu kan, amanah. Ketika diberikan amanah, beliau santun, beliau baik, nak ada orang yang benci lah. Tapi malahan ketika beliau lah menjadi seorang Rasul, enak, utusan dari Allah. Artinya bukan dari manusia, itu utusan dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam dan alam semesta ini. Allah yang menciptakannya. Rasulullah diutus. Tapi ternyata masih ada orang, atau bahkan banyak gitu kan, masih banyak orang yang tidak suka kepada beliau. Lalu bagaimana dengan kita gitu, yang banyak dosa ini? Lah berusaha saya eloen, ada yang tidak suka gitu kan? Tentu lebih loleh gitu kan dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin, lakukanlah
amal soleh gitu kan, jauhi segala hal yang mendatangkan kemurkaan Allah. Berusaha seelok-eloknya, adapun kalau ada yang tidak sembuh seketek-seketek itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang rasul saja tidak ada cacatnya sama sekali lagi. Tidak ada cacat sama sekali. Masih ada orang yang tidak senang. Apalagi kita sebagai manusia biasa. Seringkali kita itu merasa ingin dihargai oleh orang lain. Tidak sifat-sifat kebalikan manusia. Banyak awak atau manusia ingin dihargai oleh orang lain. Tapi kita sendiri bagaimana? Tapi kita sendiri tidak atau kurang menghargai orang lain. Atau sering kita itu merasa terzolimi oleh seseorang. Padahal belum tentu orang menzolimi awak leh. Ternyata setelah dipelajari mana bisa jadi awak yang menzolimi orang lain. Itu merasa terzolimi kok sering, merasa ingin dihargai sering kali kita itu juga merasa apa yang dilakukan oleh seseorang itu salah. Enak. Padahal alun dipelajari mana gitu. Karena awak cerita tentang yang diceritakan oleh Ustaz Sebo Asriki Chandra, seperti sholat sajadah lah misalkan, sembahyang sajadah kan. Bagi orang yang belum pernah sembahyang sajadah, Ustaz Asriki Chandra nggak dikeceknya sase, dikeceknya sase. Padahal memang disunahkan ketika kita mendengar ayat tentang sajadah atau membaca ayat sajadah, disunahkan kita turun untuk sujud. Artinya yang dilakukan oleh orang itu sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi orang yang kurang faham, kurang ilmu, langsung mencap itu salah. Maka pertanyaannya, yang mana yang akan dirubah? Amalan orang tadi yang akan dirubah atau sikap kita yang harus kita rubah? Artinya perbuatan orang tidak salah, sikap kita yang salah, tentu kita yang harus merubah sikap kita. Kalau kurang ilmu tentu harus mempelajari lebih gitu. Belajarlah setelah itu, sehingga kalau orang lah mempelajari, lah faham, sehingga tidak menjadi masalah gitu. Kalau memang itu tidak menjadi masalah dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kita sampaikan itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, selagi orang kau tidak salah gitu kan. Selagi orang kau tidak salah, jangan terlalu keras untuk menginginkan orang itu berubah seperti yang kita mau. Enak. Bahkan dalam mendidik anak pun, dalam mendidik keluarga pun gitu. Nah, mungkin ada anak awak atau istri awak misalkan ini lagi sembahyang, atau anak laki-laki lah gitu. Anak laki-laki ini lagi sembahyang tapi alun berjamaah, alun di awal waktu. Ini lagi sembahyang. Maka didiklah dengan cara yang baik, ajak dengan cara yang elok-elok. Tapi ketika tidak sembahyang sama sekali, itu perlu ada ketegasan. Karena masalah berjamaah atau masalah di awal waktu itu kan anjuran. Maksudnya belum berdosa orang itu. Kalau dia masih melakukan sholat tapi tidak di awal waktu, lalu berdosa oleh. Berdosa itu adalah ketika ini tidak sembahyang sama sekali. Tadinya tidak berusul sama sekali, tidak haid gitu kan, dan sebagainya. Maka perlu ada ketegasan dalam rumah tangga kita. Karena seperti itulah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selagi itu bukan hal yang wajib, sunnah misalkan, perlu lebih lembut mengajak orang tua gitu. Lebih lembut, lebih menyenangkan hati orang gitu. Jangan sampai gara-gara sikap awak tadi mengajak kayak elok gitu kan, tapi caranya tidak betul,
akhirnya orang lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mesti kita pahami. Sering kita sampaikan seperti itu. Karena sering kurang-kurang memahami akhirnya bisa menjadi permasalahan gitu. Padahal tidak ada masalah sebenarnya. Itu karena kurang-kurang paham akhirnya sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan menjadi sesuatu yang dipermasalahkan. Hari ini kita lanjut ke bab berikut, Bapak Ibu. Idza Quraisyin lis-sahabah. Gangguan orang-orang Quraisy kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asbaha azizan muhtaraman imtana'u an adahu. Ketika orang-orang Quraisy melihat bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asbaha azizan muhtaraman. Nabi itu menjadi orang yang dimuliakan di Makkah ketika itu. Artinya semakin dicari oleh orang Quraisy, semakin hari semakin bertambah pengikut Rasulullah. Enak, semakin bertambah. Bahkan Nabi pun menjadi semakin lebih mulia di sana, di Makkah. Dan apa akalih kan? Intana'u an adahu. Maka mereka enggan untuk mengganggu Rasulullah. Tadi kan yang diganggu itu Rasulullah. Tapi gangguan itu tidak terlalu keras, Bapak Ibu. Tidak terlalu keras. Kenapa tidak terlalu keras? Karena paman beliau Abu Thalib itu menjamin beliau atau menjaga beliau itu. Ketika diganggu oleh orang, maka Abu Thalib siap pasang badan. Karena di orang itu orang-orang Quraisy itu, Bapak Ibu, yang dimuliakan oleh Allah, adat mereka itu ketika ada kabilah yang menjamin keamanan seseorang gitu kan, maka tidak boleh diganggu. Diganggu itu yang sampai ke menahan gitu kan, menjadi tawanan atau disiksa begitu keras, tidak boleh. Tapi gangguan-gangguan itu tetap ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua Jawa di Minang kok. Bahkan orang yang tidak dari Minang pun gitu kan, ada orang pendatang datang ke kampung awak gitu kan, menumpang mama yang ada di kampung awak itu. Inilah dianggapnya sebagai kabilah atau suku yang ada di kampung itu. Mari dululah di Makkah ketika itu. Apalagi memang putra daerah gitu. Asli orang Sinan gitu kan. Nabi Muhammad SAW asli orang Makkah gitu. Wa aqtalu ala ashabihi bil idai. Ketika mereka lah memang mengganggu Nabi itu gitu kan. Karena semakin bertambah gitu kan. Semakin bertambah kemuliaan Nabi dengan gangguan-gangguan mereka berubah atau mengarah kepada mengganggu sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahu melawan datua gitu kan, dicari kemanakan-kemanakannya yang agak bingung gitu. Kalau di Minang melawan datua ini tidak tahu lah gitu kan, dicari orang-orang yang kurang pandai. Wala siyama al-mustad'afina alladziina la nasira lahum. Terlebih-lebih kepada orang-orang yang lemah. Nah, dulu masih ada perbudakan. Terlebih kepada orang-orang yang masih lemah, budak hamba sahaya, alladziina la nasira lahum, yang tidak ada penolong bagi mereka. Itu budak-budak. Ada budak-budak yang masuk Islam. Budak kau milik orang-orang kafir Quraisy. Ya nak? Tak ada penolong bagi mereka. Dicari lah budak-budak itu kan, hamba-hamba sahaya yang masuk Islam, disakiti mereka itu, dizalimi mereka itu. Fa akhadhat kullu qabilatin
tu'adzibu man aslama minha. Maka setiap kabilah itu Bapak Ibu mengazab orang-orang yang Islam, orang-orang yang masuk Islam minha, dari orang-orang yang lemah tadi, dari budak-budak tadilah gitu kan, diazabnya. Bil habsi, bisa jadi disiksa dengan penjara, ditawannya gitu, tidak dilapek, tidak dikik gitu kan, sehingga tidak bebas. Wal dorbi, dan bisa jadi dengan pukulan, dipukul karena mempertahankan imannya. Wal ju', dan lapar, bisa jadi tidak dia makan. Budak itu kan kalau bahasa kasarnya mode binatang lah gitu, binatang ternak gitu. Dia makan dek tuannya, ini karajo untuk tuannya gitu. Nah dia makan. Wal aksi, dan minum, dan haus, tidak dia minum. Hatta sara al-wahidu minhum la yastati'u al-ju'a, sehingga ada salah seorang dari mereka itu tidak sanggup lagi menahan lapar. Dek saking tidak dia makan gitu kan, tidak taluknya menahan lapar. Wala yadri ma yaqulu min syiddatil azab, dan tidak tahu apa yang dikatakan leh itu. Tidak tahu apa yang dikatakan, atau tidak sadar apa yang sabui leh min syiddatil azab, dari betapa kerasnya azab atau siksaan yang mereka terima dari tuan-tuan. Seperti itulah yang mereka rasakan untuk mempertahankan imannya. Kalau dakwah gini, alhamdulillah ya. Alhamdulillah dengan keimanan mereka itu, dengan kesabaran para sahabat Rasulullah dulu itu, sampai dia agama kepada itu. Enak. Orang dulu dengan nyawanya dipertaruhkan imannya. Kalau alhamdulillah mereka saja aman gitu kan. Pai mencari rezeki aman, walaupun kadang yang diinginkan, yang diharapkan, kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Tetapi amanlah, bayi ibadah aman, bayi mencari rezeki aman gitu kan. Tidak ada orang yang menghalang-halang atau yang mengganggu-ganggu. Wa mimman udzibu Bilal ibn Rabah, dan di antara orang yang diazab itu adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu Bapak Ibu kana sayyiduhu Umayyah. Nama tuannya adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf itu pemimpin dari Bani Jumah. Bani Jumah artinya seorang pemimpin kaum Bani Jumah. Yaj'alu fi 'unuqihi hablan, diletakkanlah di leher Bilal bin Rabah itu tali gitu kan, diiring-iring itu ada binatang. Wa yadfa'uhu ila sibyan yal'abuna bihi, dan dibawalah Bilal bin Rabah tadi kepada anak-anak, sehingga anak-anak bermain ke Bilal bin Rabah. Ada mainan jadi. Wa huwa yaqulu, dan Bilal bin Rabah tetap mengatakan ahadun ahad, Allah tu esa, Allah tu esa. Wa kana yakhruju bihi fi ar-ramli asy-syadid al-hararah, dan Bilal itu dibawa ke padang pasir yang sangat panas. Alladzi law wuti'at 'alaihi qit'atu lahmin lanadajat, yang kalau diletakkan sepotong daging di pasir tadi, di padang pasir tadi, lanadajat, masak daging tadi. Seperti itulah kalau ketika musim panas itu ya, musim panas diletakkan di padang pasir, angin mana gitu. Al-Fakir dulu ketika di Mesir kalau musim panas tuh gitu kan, mamang nggak keluar tuh, keluar rumah tuh mamang gitu. Ketika di pus pun gitu kan, lebih rancak ditutup jendela aja lah gitu daripada dibukaan.
Karena kalau dibukaan hawanya masuk itu angin gitu. Oh pengen salju gitu kan, lebih rancak ditutup daripada dibuka gitu. Tapi kalau di Indonesia kalau angin mah bisa dibuka jendela, masuk angin gitu kan, sana mah gitu. Tapi kalau di sini seperti itu. Kemudian summa ya'muru bis-sakhrati fatudau 'ala sadrihi. Kemudian diletakkanlah batu yang besar di atas dada Bilal bin Rabah. Summa yaqulu lahu, kemudian tuannya mengatakan kepadanya, la tazalu hakadha hatta tamut. Engkau akan seperti ini seterusnya sampai engkau mati, au takfuru bi Muhammadin, atau sampai engkau keluar dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mazala kadzalik, senantiasalah dia seperti itu hatta ishtarahu Abu Bakrin wa khallasahu, sampai dibeli oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dikeluar pitih dari Abu Bakar, dibali Bilal bin Rabah dengan harga tinggi sampai akhirnya Bilal bin Rabah menjadi merdeka. Artinya begitu perjuangan mereka. Ada yang punya pitih, keluar pitih. Ada yang orang hamba saya gitu kan, tidak punya apa-apa gitu kan, bahkan tidak merdeka atas dirinya sendiri. Rela mereka disiksa gitu, untuk mempertahankan imannya. Seperti itulah mereka. Wa Ammar ibnu Yasir, dan diantara yang diazab juga adalah Ammar bin Yasir. Wa akhuhu, dan saudara Ammar bin Yasir. Wa abuhu, dan bapaknya Ammar bin Yasir. Wa ummuhu, dan ibunya. Sekeluarga disiksa. Sekeluarga disiksa. Bahkan mereka meninggal gitu, karena siksaan tersebut. Tapi itu tidak membuat mereka mau merubah iman mereka. Tetap mereka dengan keimanan itu gitu kan. Nah, sehingga mereka dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabran ala Yasir, sabarlah kalian wahai keluarga Yasir gitu kan. Fa inna mau'idukum al-jannah. Dikatakan oleh Nabi, sesungguhnya tempat untuk kalian itu nanti adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai mudah digadaikan iman kita. Kini mudah tergoda gitu kan. Dirinya aman sebenarnya gitu, tapi diberi tawaran jabatan, diberi tawaran harta, diberikan tawaran perempuan kalau bagi laki-laki gitu. Maka mesti kita memperkuat iman kita. Di antara cara untuk memperkuat iman itu senantiasalah bersama orang-orang yang saleh. Kalau bersama orang-orang saleh, insya Allah yang akan lakukan pun itu akan saleh. Baik-baik saja jadinya gitu. Karena kawan-kawan orang-orang yang saleh. Dan di antara mereka yang diazab juga adalah Khabbab ibnul Arad. Khabbab ibnul Arad. Seperti itulah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perjuangan mereka untuk mempertahankan agama ini, untuk menyebarkan agama ini. Maka mari kita perkuat iman kita, karena kita lah sanang bana sebenarnya gitu. Ilmu itulah sampai kawak gitu kan. Guru-guru kita, ustaz-ustaz kita ada nang kabar ceramah gitu kan. Kita ambil ilmunya gitu kan, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Harusnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap hari kita mengadakan pengajian gitu kan, dari Senin sampai Jumat gitu kan, dalam satu minggu, dalam satu pekan. Harusnya ada perubahan dalam diri kita. Kok pasangan semakin lebih sayang, semakin lebih lunak, semakin lembut, ke anak-anak semakin lembut gitu. Terkecuali ketiganya memang tidak melakukan kewajibannya, kok ada ketikasan seperti yang kita katakan tadi gitu. Kepada kawan-kawan pun harus lebih sayang. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian, kata Nabi, sampai dia mencintai saudaranya seperti
dia mencintai dirinya sendiri. Karena lah itu. Kalau awak pengen tahu gitu kan, bahwa perlakuan awak ke orang, coba awak posisikan diri awak di posisi orang tadi. Kira-kira kalau diperlakukan awak seperti itu, senang tak hati awak? Yang mudah saja tuh. Kalau ternyata tak senang, berarti salah kerja awak tu. Enak. Itu makanya Nabi katakan istafti qalbak. Tanyalah fatwa, tanyalah pendapat hati nuranimu. Karena hati nurani itu biasanya enggak apa namanya kau? Karena hati nurani itu lurih biasanya gitu. Apalagi kalau lah biasa sholat berjamaah, lah biasa dengan kawan-kawan yang baik gitu kan, lah biasa dengan pengajian-pengajian itu, harusnya hati aku lebih bisa ditata gitu, bisa ditata sehingga kita mencintai saudara kita, itu saudara seiman, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Itu dalam makna hadis tersebut, tapi mengamalkannya yang susah gitu. Mengamalkannya yang susah gitu. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengikuti ajaran agama Allah yang lurus ini, sehingga hati kita benar-benar tenang. Dan mudah-mudahan juga sebagaimana Allah kumpulkan kita di masjid ini, maka nanti Allah kumpulkan juga kita di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.